Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami Biomerik C dari kelas B akan memaparkan materi terkait imunoserum. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok C. Yang pertama ada Nur Indah Wulandari dengan NIM 37, kemudian ada Salsabila Mawarni dengan NIM 43, kemudian ada Galuh Ayu Mahanani dengan NIM 50, kemudian ada Faiz Rizal Ba'asir dengan NIM 76, kemudian ada Salsabila Hani Safira Aska dengan NIM 85, dan yang terakhir ada Anda Gaufirmanillah dengan NIM 90. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa poin penting dari materi imunoserum. Yang pertama adalah terkait pengertian dari imunoserum, yang kedua ada jenis-jenis imunoserum, yang ketiga ada cara pembuatan imunoserum, dan yang keempat adalah contoh-contoh imunoserum. Memasuki poin yang pertama yakni pengertian imunoserum. Pengertian imunoserum. Imunoserum adalah sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh secara pemurnian serum hewan yang telah dikebalkan. Imunoserum memiliki khasiat khas yaitu menetralkan toksin kuman, bisa ular, mengikat kuman atau virus, ataupun antigen lain yang sama dengan yang digunakan pada pembuatan sediaan. Imunoserum diperoleh dari hewan sehat yang diimunisasi dengan menyuntikkan toksin atau toksoid, penin, suspens, penisilin. Imunoglobulin khas diperoleh dari serum yang mengandung kekebalan dengan pengendapan fraksi dan perlakuan dengan enzim. Selain itu, dapat pula dengan cara kimia atau fisika lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis imunoserum. A. Imunoserum menurut bentuk. Yang pertama, imunoserum cair. Berbentuk cair, tidak keruh, hampir tidak berwarna, juga tidak berbau, kecuali bau bakterisida yang ditambahkan. Imunoserum cair umumnya hanya dapat disimpan selama 3 tahun. Jika lebih dari 3 tahun, tidak lagi dianggap sama dengan potensi yang tertera pada etiket. Kedua, imunoserum kering beku. Berbentuk serbuk atau kerak, tidak memiliki warna, dan larut dalam air menyerupai imunoserum cair. Berbeda dengan imunoserum cair, imunoserum kering beku lebih tahan lama, biasanya tahan hingga 5 tahun. Jika lebih dari 5 tahun, tidak lagi dianggap sama dengan potensi yang tertera pada etiket. B. Imunoserum menurut FIED3. Yang pertama, imunoserum antidiftericum. Imunoserum antidifteri mengandung globulin dengan antitoksin khas yang dapat menetralkan toksin Corynebacterium diphtheriae. Potensinya tidak kurang dari 1000 IU per mililiter. Yang kedua, imunoserum antirabiecum. Imunoserum antirabiecum mengandung globulin khas antirabies yang dapat menetralkan virus rabies. Yang ketiga adalah imunoserum antitetanicum. Imunoserum antitetanicum mengandung globulin dengan antitoksin khas untuk menetralkan toksin Clostridium tetani. Yang keempat adalah imunoserum antivenicum polyvalent. Imunoserum antivenicum polyvalent atau anti bisa ular merupakan larutan steril yang mengandung globulin dengan anti zat khusus untuk menetralkan bisa, Ankysrodon rhodostroma, Bungarus fasciatus, dan Naja sputatrix. Mempunyai potensi menetralkan tidak kurang dari 10 LD50 sampai 20 LD50 bisa Ankystrodon rhodostroma. Tidak kurang dari 25 LD50 sampai 50 LD50 bisa Bungarus fasciatus, dan tidak kurang dari 25 LD50 sampai LD50 bisa Naja sputatrix. Bahasan yang ketiga adalah cara pembuatan imunoserum. Cara pembuatan imunoserum. Imunoserum dalam pembuatannya terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah hewan sehat seperti domba, kuda, atau mencit
diimunisasi agar kekebalan tubuhnya muncul dengan cara menyuntikkan toksin atau toksit, bisa ular, suspensi mikroorganisme, atau antigen lain yang cocok dengan persyaratan pembuatan serum. Selama melakukan imunisasi, hewan tidak boleh diberikan penisilin. Yang kedua, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh pada hewan tersebut akan merespon dengan memberikan antibodi atau imunoglobulin. Yang ketiga, peneliti selanjutnya akan mengambil darah dari hewan tersebut. Contoh hewannya yaitu dari domba, kuda, atau mencit. Keempat, di laboratorium, imunoglobulin yang terkandung dalam darah akan dipisahkan dari sel-sel darah dengan pengendapan fraksi. Pengendapan fraksi ini ditujukan untuk memisahkan imunoglobulin dengan sel-sel darah lainnya. Pengendapan fraksi ini dapat dilakukan dengan proses sentrifugasi. Dan pemisahan imunoglobulin dengan sel-sel darah lainnya itu bisa juga dilakukan dengan perlakuan dengan enzim atau dengan cara kimia atau fisika lainnya. Kemudian yang kelima, imunoglobulin atau serum yang sudah siap digunakan dibagi secara aseptik dalam wadah steril dan ditutup kedap untuk menghindari kontaminasi. Imunoglobulin atau serum yang sudah siap ini juga dapat ditambahkan pengawet antimikroba yang sesuai. Selain dalam bentuk cair, sediaan juga bisa dibagikan dalam wadah steril kemudian dibeku keringkan untuk mengurangi kadar air hingga tidak lebih dari 1% B/B. Kemudian, wadah ditutup kedap dalam hampa udara atau diisi gas nitrogen bebas oksigen atau gas inert lainnya. Wadah ditutup kedap sedemikian rupa ini bertujuan untuk meniadakan kontaminasi. Masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu pembahasan kita yang keempat. Di sini kita akan membahas tentang contoh-contoh imunoserum. Contoh imunoserum yang pertama yaitu imunoserum botulinum atau antitoksin botulinum. Imunoserum botulinum adalah sediaan yang mengandung globulin antitoksik khas yang mempunyai kekuatan dapat menetralkan toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum tipe A, B, dan E atau campuran dari tipe A, B, dan E. Antitoksin botulinum digunakan untuk pengobatan pasien yang menderita botulisme. Botulisme sendiri adalah kondisi keracunan serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum dengan gejala awal umumnya meliputi kram perut, mual, muntah, diare, serta kejang. Berikut adalah contoh dari sediaan imunoserum botulinum. Yang kedua adalah imunoserum difteri atau antitoksin difteri. Imunoserum difteri adalah sediaan yang mengandung globulin antitoksin khas yang mempunyai kekuatan dapat menetralkan toksin Corynebacterium diphtheria. Antitoksin difteri digunakan untuk mengobati pasien difteri. Potensi yang dimiliki imunoserum difteri tidak kurang dari 1000 unit per mili untuk imunoserum dari serum kuda dan tidak kurang dari 500 unit per mili untuk imunoserum dari jenis lain. Selanjutnya adalah imunoserum tetanus atau antitoksin tetanus. Imunoserum tetanus adalah sediaan yang mengandung globulin antitoksik khas yang mempunyai kekuatan dapat menetralkan toksin Clostridium tetani. Serum antitetanus diberikan saat pembersihan luka di rumah sakit pada pasien yang status imunisasinya tidak lengkap. Potensi tidak kurang dari 1000 unit per mili untuk dosis pencegahan dan tidak kurang dari 3000 unit per mili untuk dosis pengobatan. Contoh imunoserum yang selanjutnya adalah imunoserum antirabiesium atau imunoserum antirabies yang di dalamnya mengandung antitoksin rabies. Imunoserum antirabies mengandung globulin anti-khas rabies yang dapat menetralkan virus rabies setelah seseorang digigit oleh anjing. Serum antirabies umumnya hanya diberikan 1 kali dengan cara disuntikan di sekitar luka gigitan anjing. Bentuk sediaan serum antirabies adalah larutan injeksi berwarna jernih dengan sedikit warna kekuningan atau berwarna merah muda. Serum antirabies ada 2 jenis. Yang pertama serum heterolog yang berasal dari serum kuda dan serum hemolog yang berasal dari manusia.
Serum Hemolog kemasannya berbentuk vial 2 mili yang setiap 1 milinya mengandung 150 IU. Diberikan dengan cara disuntikan secara infiltrasi di sekitar luka sebanyak mungkin. Sisanya disuntikan ke intramuskular dengan dosis 20 IU per kilogram berat badan. Serum heterolog, cara pemberiannya masih sama seperti serum hemolog, yaitu disuntikan secara infiltrasi di sekitar luka sebanyak mungkin, sisanya disuntikan ke intramuskular. Tetapi dosis yang diberikan berbeda dengan serum hemolog, yaitu sebesar 40 IU per kilogram berat badan. Selanjutnya ada immunoserum antiveninum polyvalente atau immunoserum antibisa polivalen yang di dalamnya mengandung antibisa ular. Immunoserum antibisa polivalen adalah larutan steril yang kandungan utamanya adalah globulin dengan antizat khas yang dapat menetralkan bisa Ankystrodon rhodostoma atau ular tanah. Kemudian Bungarus fasciatus atau ular belang dan Najas putatrix atau ular kobra. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sediaan